IPA tetap milih IPA, IPS tetap milih IPS, matematika tetap milih matematika, bahasa tetap milih bahasa. Ya, karena nanti kalau dapat serdik, serdik matematika, serdik bahasa, serdik PKN, itu nanti Bapak Ibu bisa ngajarnya dua minimal. Bisa ngajar matematika, bisa ngajar SD. Bisa ngajar PKN, bisa ngajar SD. Bisa ngajar bahasa Indonesia, bisa ngajar SD. Jadi kalau nanti suatu saat mutasi ya ke SMP atau ke SMA, itu bisa dipakai serdiknya gitu. Dan kalau nanti suatu saat jadi PNS juga tidak ada masalah karena semuanya linear. Dan untuk tunjangannya pun bisa cair gitu ya kalau memenuhi syarat lainnya yaitu terkait beban jam mengajar. Ya, jadi kami sarankan seperti itu. Dan tentunya kemungkinan lulus seleksinya akan lebih tinggi ya di akademiknya. Jadi ada guru yang pernah datang ya ke kami, itu gurunya S1-nya bahasa. Memilihnya waktu itu dia PGSD. Ya, linier memang, linier. Tapi ketika sesi akademik, katanya nggak lulus-lulus. Saya tanya ya, coba saya tanya, Bapak S1-nya apa? Oh, Bahasa Indonesia. Milihnya waktu itu apa? PGSD. Ya, itu kemungkinan besar kenapa Bapak tidak lulus akademik, karena kan materi PGSD kan terlalu banyak ya. Ada materi IPA, IPS, PKN, matematika, bahasa. Jadi terlalu banyak yang dipelajari. Makanya sebaiknya pilih saja PPG-nya tetap bahasa Indonesia, supaya seleksi akademiknya tetap di bahasa Indonesia. Nanti kalau sudah punya serdik bahasa Indonesia, maka akan linier ngajar bahasa Indonesia dan juga linier ngajar SD gitu. Tapi seleksinya tetap di bahasa Indonesia. Jadi hanya belajar bahasa Indonesia saja gitu. Tidak perlu belajar materi yang lain-lain. Matematika, IPA, dan IPS, dan lain sebagainya yang di SD. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi ini tips dari saya gitu ya. Kalau Bapak Ibu S1-nya memang S1 yang apa seperti itu ya. Yang memang matematika gitu ya, bahasa. Ini tips dari saya. Sebaiknya tetap linear. Tapi kalau udah terlanjur milih untuk yang kategori A, yang kategori A udah terlanjur milih kan, dia S1 biologi, milihnya nggak apa-apa lanjutkan aja, karena sudah terlanjur ya. Karena kalau nanti Bapak Ibu ubah bidang studi, nanti akan diverval ulang, jadi seleksi ulang lagi. Jangan ya, nanti merepotkan Bapak Ibu. Nah, ini hanya untuk yang sasaran B ya. Sasaran B yang masih baru, yang ajuan berkas baru. Kalau yang sasaran A, seandainya dia biologi, sudah terlanjur milih IPA, nggak apa-apa, udah IPA aja. Ya, nggak usah dirubah lagi. Karena nanti konsekuensinya akan mengulang kembali seleksinya gitu ya. Konsekuensinya akan seperti itu. Jadi nggak apa-apa. Nah, ini hanya untuk yang baru ya, kami sampaikan seperti itu. Jadi untuk guru-guru prakarya juga gitu ya, guru-guru prakarya. Prakarya ini nggak ada bidang studi PPG-nya, nggak ada. Tapi tetap bisa ikut PPG, nanti linearnya sesuai dengan mapel prakarya nih. Contohnya, Shampoomu bisa kurangi rontok hingga 99%. Dove Serum Shampoo dengan Nutriserum menguji rambut di akarnya. yang linear dengan prakarya. Nah, di Permen 16 tahun 2019, guru prakarya itu yang linear dengan ngajar prakarya itu serdiknya apa aja sih gitu ya. Yang linear dengan prakarya itu adalah serdiknya apa? Oh, di antaranya adalah fisika, kimia, biologi. Artinya ikuti PPG-nya ini ya, ikuti PPG IPA, ikuti PPG fisika, ikuti PPG kimia, ikuti PPG biologi dan seterusnya. Seni budaya ya, seni budaya juga bisa. Kalau keterampilan nggak ada PPG-nya ya. KKPI juga nggak ada PPG-nya. Nah ini patiseri, agribisnis ternak, budidaya ikan air tawar ya, perikanan ya. Banyak Bapak Ibu ya, ada banyak mungkin saya nggak sempat screenshot di sini ya, tapi prakarya ada banyak di bawah